Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fande Maranta, NIM 2201080103. Saya dari program studi pendidikan ekonomi Universitas Nusa Cendana Kupang. Nah, di saat ini saya akan menjelaskan terkait dengan peserta didik dan hakikat dari peserta didik. Nah, yang pertama kita bisa lihat itu adalah pengertian peserta didik. Teman-teman, di sini ada banyak istilah untuk menyebutkan peserta didik. Di antaranya itu ada murid, siswa, santri. Nah, kalau santri ini biasanya anak-anak yang sedang belajar agama Islam atau Muslim. Kemudian ada anak didik, mahasiswa, dan lain-lain. Kemudian dalam istilah tasawuf, peserta didik secara etimologi murid berarti orang yang menghendaki. Sedangkan menurut arti trimologi, murid adalah pencari hakikat di bawah bimbingan dan arahan seorang pembimbing spiritual. Kemudian ada pula pengertian peserta didik di sini menurut beberapa para ahli. Yang pertama itu ada menurut Sudarwan Danim. Dia menjelaskan bahwa peserta didik merupakan sumber utama dan terpenting dalam proses pendidikan formal. Nah, yang kedua ada menurut Emar Hamalik. Emar Hamalik ini dia menjelaskan bahwa peserta didik merupakan salah satu komponen dalam pengajar. Nah, di sini di samping faktor guru, tujuan dan metode pengajar. Nah, teman-teman bisa bayangkan saja ketika dalam suatu pembelajaran tidak ada peserta didik. Nah, di sini maka hal dalam proses pembelajaran ini dia tidak akan bisa berjalan. Kemudian ada pengertian tentang peserta didik ini menurut pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Republik Nomor 20 Tahun 2003. Di sini dia menjelaskan bahwa tentang sistem pendidikan nasional, yaitu peserta didik adalah anggota masyarakat yang sedang mengembangkan peserta didik, mengembangkan potensinya melalui proses pendidikan. Nah, baik itu jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Kemudian berdasarkan beberapa pendapat di atas, dimulai dari pengertian menurut pasal 1 ayat 4 tadi, kemudian menurut beberapa para ahli. Di sini saya mau memberikan kesimpulan bahwa peserta didik ternyata adalah seseorang yang sedang mengembangkan potensi dalam dirinya melalui proses pendidikan, pembelajaran pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Kemudian peserta didik bertindak sebagai pelaku, pencari, dan penyimpang dari proses pembelajaran. Dan untuk mengembangkan potensi tersebut sangat membutuhkan seseorang pendidik atau guru. Kemudian peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan, baik pendidikan informal, pendidikan formal, maupun jalur pendidikan dengan jenis pendidikan tertentu. Kemudian kita bisa lihat hakikat pendidikan. Teman-teman, sebelum kita masuk pada hakikat pendidikan, saya akan menjelaskan terkait sedikit mengenai apa saja pendidikan yang dilalui oleh peserta didik. Nah, yang pertama ada pendidikan informal. Teman-teman tahu bahwa pendidikan informal itu merupakan pendidikan yang berasal dari dalam keluarga. Nah, contohnya ketika dalam keluarga itu yang menjadi pendidik itu adalah orang tua. Jadi seluruh keturunannya itu merupakan anak didik. Kemudian ada juga pendidikan formal. Nah, teman-teman, apa itu pendidikan formal? Nah, di sini pendidikan formal menjelaskan bahwa pendidikan formal adalah pendidikan yang secara berstruktur atau berjenjang. Jadi ketika teman-teman masih di SD, kemudian naik jenjang lagi ke SMA, SMP, kemudian SMA, nah itu disebut pendidikan formal. Kemudian ada juga pendidikan non formal. Nah, apa itu pendidikan non formal? Pendidikan non formal merupakan pendidikan yang hampir sama dengan pendidikan formal. Dia berstruktur dan berjenjang. Kemudian yang kedua ada hakikat anak didik yang terdiri dari beberapa macam. Yang pertama, anak didik adalah dari darah daging sendiri. Anak didik dikatakan merupakan darah daging sendiri. Ini diartikan bahwa ketika kita dalam lingkungan keluarga,
contoh saya sebagai anak. Nah, itu merupakan pendidik itu adalah orang tua. Jadi setiap keturunannya itu merupakan anak didik dan orang tua itu merupakan pendidiknya. Ya, kemudian yang kedua itu adalah anak didik. Anak didik adalah semua yang berada di bawah bimbingan pendidik, baik lembaga formal maupun lembaga non formal. Kemudian yang ketiga, anak didik secara khusus adalah orang-orang yang belajar di lembaga tertentu yang menerima bimbingan, kemudian kemudian pengarahan, kemudian yang ketiga nasihat, pembelajaran, dan berbagai hal yang berkaitan dengan proses pendidikan dari orang yang sedang menjalani pendidikan. Kemudian hakikat peserta didik. Tadi sudah dijelaskan pada pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Dikatakan bahwa peserta didik adalah anggota masyarakat yang sedang mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur dan jenjang serta jenis pendidikan tertentu. Nah, kemudian peserta didik adalah makhluk individu yang mempunyai kepribadian dan ciri-ciri yang khas sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi lingkungan di mana ia berada. Peserta didik juga disebut sebagai anak didik atau terdidik. Kemudian peserta didik sebagai individu atau pribadi manusia seutuhnya. Dia harus mampu untuk membantu peserta didik guna berinteraksi dengan lingkungan dan alam sekitarnya untuk menjalani kehidupannya. Peserta didik harus dipandang filosofis, artinya dia harus menerima kehadirannya dan kelakuannya. Kemudian ketika kita menjadi nantinya kita menjadi seorang pendidik, kita harus mengarahkan anak didik kita untuk menuju ke arah kedewasaan total. Kita harus membimbing serta mengarahkan dan menolong supaya tidak terjadi pendidikan yang salah pada diri peserta didik, agar proses belajar mengajar berjalan secara efektif. Maka pendidik perlu memiliki pengetahuan yang mendalam tentang hakikat peserta didik sehingga memudahkan ia untuk melaksanakan pendidikan. Kemudian hakikat peserta didik itu ada lima. Yang pertama itu peserta didik adalah individu yang sedang berkembang. Nah, mengapa dia dikatakan individu yang sedang berkembang? Karena pada dasarnya orang yang menjalankan pendidikan itu karena dia belum ada pengetahuan, makanya itu dia melakukan yang namanya proses pendidikan untuk mengisi kecerdasannya terkait dengan IQ-nya. Kemudian yang kedua itu peserta didik adalah bertanggung jawab atas pendidikannya sendiri. Nah, hal ini sudah sangat jelas ketika kita berada di sekolah ataupun universitas, itu kita bertanggung jawab atas pendidikan kita sendiri. Misalkan tidak bisa orang tua yang membantu kita, contohnya orang tua belajar, kita yang pintar, itu tidak mungkin. Nah, disitulah menjelaskan bahwa peserta didik bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, peserta didik adalah pribadi yang memiliki potensi. Nah, setiap orang ketika dia lahir, setiap individu ketika dia lahir itu dia sudah memiliki potensi tersendiri. Nah, yang nantinya ketika dia akan dalam pendidikan, disitulah seorang pendidik akan mengarahkan dia untuk menuju ke potensi-potensi yang ia miliki. Kemudian yang keempat, peserta didik memerlukan pembinaan yang individual dan melakukan yang diharapkan. Artinya ketika peserta didik melakukan sesuatu yang tidak etis, nah di situ peran seorang pendidik melakukan tindakan memberikan arahan secara individu. Artinya dia tidak memberikan arahan langsung di dalam kelas, tetapi dia memberikan arahan secara individu. Bisa saja dia memanggil siswa itu pergi ke kantor. Contohnya guru PB di guru pembimbing
di sekolah. Nah, di situ ketika siswa melakukan kesalahan, dia memanggil siswa secara diam-diam untuk memberikan arahan terkait dengan permasalahan yang ia lakukan. Kemudian yang terakhir, peserta didik pada dasarnya merupakan insan yang menghadapi lingkungan. Nah, tentunya ketika kita lahir, pasti kita sudah berada dalam suatu lingkungan. Disitulah ini peserta didik dia dapat berinteraksi secara langsung dengan lingkungan. Kemudian hakikat peserta didik berdasarkan sifatnya itu menjelaskan bahwa pada hakikatnya itu pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara efektif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki potensi spiritual, keagamaan, kemudian pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan. Kemudian di sini saya akan menambah beberapa pandangan tentang hakikat manusia. Nah, di sini mengapa saya ingin menambahkan beberapa pandangan tentang hakikat manusia? Karena pada dasarnya peserta didik itu merupakan manusia tentunya. Kita bisa lihat atau dikutip dari Alkitab bahwa manusia ini adalah makhluk Tuhan yang paling mulia. Nah, itu artinya dia memiliki hubungan dengan hakikat manusia. Yang kemudian beberapa pandangan tentang hakikat manusia itu, yang pertama pandangan behavioristik. Nah, pandangan behavioristik ini dikemukakan oleh Thordix dan Skinner, mengatakan bahwa manusia itu adalah makhluk yang reaktif. Mengatakan bahwa makhluk yang reaktif tingkah lakunya dikontrol oleh faktor yang datang dari luar lingkungan. Inilah yang akan menjadi tingkah lakunya. Contohnya ketika saya menjadi orang tua, kemudian saya mempunyai 2 anak. Di situ mereka memiliki bakat sebagai pemain bola dan yang satunya sebagai petinju. Nah, ketika dia ingin menjadi seorang pemain bola, tetapi saya ingin dia menjadi seorang guru kimia. Nah, di situ dia terus belajar, tetapi di suatu ketika dia akan mengalami pemberontak. Dia akan memberontak karena dia tidak menginginkan atau dia tidak ingin menjadi seorang guru kimia. Karena pada dasarnya itu dia memiliki minat dan bakat itu pada sepak bola. Kemudian ada pandangan yang kedua, ada pandangan psikoanalitik. Nah, pandangan psikoanalitik adalah tingkah laku individu ditentukan dan dikontrol oleh kekuatan psikologis yang memang sejak semula sudah ada pada diri manusia. Nah, contohnya ketika kita duduk-duduk, kita memikirkan ini adalah pada dasarnya ini pandangan psikoanalitik ini adalah orang-orang yang sering menggunakan pikirannya untuk berhayal atau terkait dengan imajinasinya. Kemudian yang ketiga ada pandangan humanistik. Nah, apa itu pandangan humanistik? Pandangan humanistik itu mengatakan bahwa manusia itu memberi dorongan untuk mengarahkan dirinya ke tujuan yang positif. Nah, di sini saya contohnya karena kita belajar tentang peserta didik, saya memberikan contoh tentang pergantian kurikulum. Nah, contohnya kurikulum 2007 diganti dengan kurikulum 2013. Nah, ini dia akan mendorong untuk mengarahkan peserta didik terkait dengan kurikulum tersebut. Ya, mungkin itu dari saya. Terima kasih.